Kamu setuju nggak kalau ada yang bilang banyak orang nih pada mabok agama? Aku sih setuju ya. Mabok agama yang kumaksud tuh ya tentu saja bukan teler karena terlalu rajin beribadah gitu, ketagihan beribadah, rajin sedekah, berbudi pekerti baik gitu, berakhlak mulia, bukan ya. Mabok agama bukan gitu. Tapi ketika beragama bikin orang mikirnya jadi ngaco aja kayak orang mabok, kayak bukan orang yang pakai akal sehat, kayak nggak bisa bernalarnya orang bener gitu, kayak orang nggak bener. Jadi definisi mabok agama yang aku maksud dengan mabuk agama itu adalah orang-orang yang beragama dengan obsesi buta, sehingga cara berpikirnya gak rasional, akal sehatnya hilang kayak orang mabok. Orang yang mabok agama jadinya bahkan bisa bertindak dan memiliki sikap yang sebenarnya gak sesuai dengan ajaran dan nilai agamanya sendiri. Nah, tindakan orang mabuk agama ini gak mencerminkan sikap religius, jenis religius yang penuh kasih sayang dan kebijaksanaan gitu. Nah, biasanya orang bisa mabuk nenggak agama karena punya kecerdasan yang rendah dan kecerdasan emosi yang juga rendah. Cirinya ya terlalu percaya tahayul gitu, nambah-nambahin ibadah nggak jelas yang nggak ada manfaatnya, nyusahin hidupnya sendiri dan hidup orang lain, tapi ngerasa hidupnya itu susah atau orang lain hidupnya susah basisnya agama gitu. Atau juga punya sikap anti ilmu pengetahuan, gak bisa ambil keputusan rasional, gak bisa merencanakan hidup secara rasional gitu, mikirnya semua udah diatur, rezeki udah diatur. Nah, terus punya orientasi terhadap akhirat secara fatalistis gitu, secara fatalistik. Orientasinya surga neraka mulu dan gak bisa kontekstualisasi ke dunia. Kapasitas empatinya rendah, makanya cenderung intoleran. Dan terlalu feodal, memandang terlalu tinggi ustadz-ustadz, habib-habib ulama dan otoritas keagamaan lainnya, sehingga menyerahkan kemerdekaan berpikirnya buat tokoh-tokoh otoritas kayak gini. Hal-hal sederhana seperti boleh nggak ya pakai sepatu hak tinggi gitu, boleh nggak ya pakai make up, boleh nggak ya beli es tapi nama produknya es pocong gitu. Keputusan-keputusan kecil kayak gini aja harus nanya Pak Ustadz, nggak bisa nalar sendiri. Orang-orang yang mabuk agama ini saking mabuknya bisa ngerasa berhak untuk ngatur aturan kepercayaannya ke orang yang di luar kepercayaannya. Ada loh yang bikin peraturan wajib berjilbab buat siswi non-muslim. Non-muslim tapi diwajibin pakai jilbab, kan ganjil banget ya, nggak masuk akal sehat rasanya. Aturan dress code buat kamu gitu, ya jangan dipaksakan ke yang bukan pengikutnya. Ada juga nih agama yang mengharamkan makan babi kan, jadinya nggak makan babi dong. Terus orang-orang yang makan babi ini pengen bikin festival kuliner non halal buat mereka, maksudnya babi tadi. Nah, diprotes sama ormas, katanya meresahkan coba, ngapain resah? Yang nggak makan babi ya nggak diajak, yang nggak makan nggak diajak, bukan target pasarnya kuliner babi, bukan. Nggak diajak kok resah dan ngotot protes, kan kayak orang mabok ya. Ingat nggak zaman pandemi? Ingat lah ya, baru beberapa tahun yang lalu. Di mana-mana kita dikasih tahu jaga jarak, tetap di rumah, ingat protokol kesehatan, jangan berkerumun. Ini malah ada yang tablik akbar. Pas udah ketemu nih vaksinnya, cuma vaksin nih solusi buat kita umat manusia, cuma vaksin yang bisa mempercepat kita keluar dari wabah sebelum memakan lebih banyak lagi korban, malah dihukumi haram, padahal itu udah kondisi darurat loh. Menyimpulkan bahwa vaksin COVID yang diproduksi oleh Serum Institute of India ini, di dalam proses produksinya ada pemanfaatan enzim dari pankreas babi ya sebagai bahan penolongnya. Maka Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa nomor 10 ya, salah satunya menegaskan bahwa vaksin yang diproduksi oleh SI ini hukumnya haram ya. Aku suka nggak ngerti cara MUI merumuskan fatwa tuh, kenapa hasilnya sering jauh dari tujuan kemaslahatan dan kemanusiaan. Nggak ngerti itu cara mikirnya gimana gitu, kerangka pikirnya gimana gitu. Padahal kan mereka kerja kelompok ya. Nah, kalau fatwanya haram, ya umat muslim kan akan cenderung enggan dong. Dan ini merugikan umat muslim sendiri. Coba bayangin, andai muslimnya pada taat untuk nggak ambil vaksin haram ini. Ini agak membingungkan ya, MUI bilangnya haram tapi boleh gitu. Tapi ya. Nah terus nih misalnya
mereka nggak ambil vaksin haram ini, terus kita hidup di masyarakat yang majemuk kan, ada Muslim, ada Kristen, lain-lain. Nah semua pada vaksin kecuali orang Islam. Semua jadinya udah pada kebal corona kecuali orang Islam. Nanti orang Islamnya akan bernasib begini, pada sakit, mungkin juga banyak yang gugur ya. Kalaupun ada yang bertahan, ya males banget ada kontak sama orang yang nggak vaksin ini. Lagi pandemi, lagi wabah, males lah interaksi sama orang yang nggak vaksin. Jadi was-was takut dia bawa virus kan. Ya berarti ya either dia nggak survive gitu, nggak survive pandemi, sakit, atau hidup tapi orang bakal ngerasa nggak aman ada di deket dia. Nah untungnya pemerintah kita menggalakkan vaksin ya, dan vaksin jadi syarat bepergian, yang mana itu adalah aturan yang sangat-sangat masuk akal dan efektif buat ngurangin penyebaran. Pernah dengar juga kan ada rumah yang digeruduk massa gara-gara dipakai untuk kegiatan ibadah, atau malah tempat ibadahnya yang digeruduk. Pokoknya saya nggak mau ada kumpul-kumpul sini, saya bubarin. Enak aja kamu. Namun Ketua RT dan RW setempat bersikeras ingin aktivitas ibadah di rumah tersebut dihentikan. Padahal rumah itu diklaim sudah mendapat izin dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus. Kalau kamu berdoa di sana ngontrak, kok berdoa ngontrak sih? Nah itu orang mabuk tuh yang geruduk, teler banget itu. Dan tiap tahun nih, tiap musim Natal ada aja keributan soal haram ngucapin Natal. Padahal nggak diajak loh. Ada sih yang ngajakin, ada sih yang diajak Natalan gitu ya. Ada orang non Kristen yang diajak Natalan, tapi pastinya yang chill, yang tipe-tipe ngeributin haram ngucapin Natal nih, haram atribut Natal, mereka mah paling tipe-tipe orang yang nggak diajakin Natalan juga gitu. Lagian nggak penting, palingan juga yang Natalan gak nungguin diucapin, Natalnya gak bakalan rusak gara-gara gak diucapin orang-orang yang gak penting buat mereka gitu. Jadi ini pasti nih orang-orang mabuk gitu, makanya sober dulu coba gitu supaya bisa mikir jernih. Lanjut lagi nih ya, misalnya ada korban bencana alam, bagus dong kalau ada yang kirim bantuan. Ternyata belum tentu bagus kalau bantuannya dari yang di luar agamanya misalnya. Atau kamu suka nonton pertunjukan tari nggak? Tari kan jenisnya banyak ya, termasuk di Indonesia ini kita punya banyak tradisi tari, ada banyak jenis tarian tradisional di budaya kita. Nah sebenarnya kan tarian itu seni ya, yang kita nikmati dengan kacamata estetika. Tapi ada juga yang malah menilai tarian dengan kacamata moral. Padahal kan tarian nggak bikin generasi rusak kok, tarian itu kan seni ya. Ya iya, seni itu bisa jadi media komunikasi, tapi bukan komunikasi efektif, bukan komunikasi yang jelas gitu. Pemaknaannya sesuai penikmatnya aja. Kalau misalnya nggak suka pertunjukan tarian juga ya nggak usah ditonton gitu ya nggak apa-apa gitu. Kadang orang yang mabok agama ini pembacaan realitasnya jadi agak ngaco. Jadi bisa aja ngerasa terancam sama patung atau sama uang kertas gitu. Katanya uang kertas Indonesia adalah logo Palu Aritnya. Terus aku juga pernah ya nemu konten kreator bahasa Inggris gitu, suka sharing-sharing bahasa Inggris. Dia tuh suka dapat feedback, katanya daripada nginggris fasih-fasih gitu, mending belajar makhraj bahasa Arab. Terus ada juga nih orang-orang yang pinter-pinter banget tuh di pertunjukan Clash of Champions. Ada aja dinyinyirin orang, katanya percuma aja jago matematika tapi nggak belajar ilmu agama. Atau kelakuan orang mabuk nih ada lagi nih ya, kalau bulan puasa warung-warung makan digerebek, dirazia. Itu buat apa segala dirazia? Warung makan itu ya buat yang nggak puasa ya. Bukan cuma non muslim yang nggak puasa, ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, perempuan yang lagi mens, atau ya orang yang nggak mau puasa ya. Tapi yang jelas warung makan ya buka buat yang mau makan gitu. Kenapa yang puasa malah minta tutup? Kan puasa itu ibadah dia ya. Kenapa malah nyusahin usaha orang lain? Nyusahin usaha orang lain jual makanan dan nyusahin orang yang mau cari makan. Lagi puasa juga bisa tetap mabok gitu. Nah kayak gini tuh yang kena pedagang-pedagang kecil. Karena kalau restoran besar atau kedai makanan yang di mall kan buka-buka aja dan orang-orang memaklumi aja karena itu mall gitu. Jadi beraninya ngerazia warteg-warteg dan warung makan kecil. Oh baru-baru ini kan ada lagu yang apa tuh itu. Nah itu juga ada tuh orang yang keluar-keluar di internet kalau lagu ini tuh haram karena apa tuh ini adalah game minum soju di budaya Korea Selatan gitu.
Nah banyak banget sih lagu tentang dosa ya kalau mau dihukumi haram. Tema lagu kan biasanya cinta itu kan sebenarnya ada bagian nafsu juga dalam cinta ya. Jadi banyaklah lagu yang bahas zina gitu, cium-cium, minum-minum, dan hal-hal maksiat lainnya. Oh kalau yang serius banget ya, serius banget mabuknya, ini ekstrim sih. Dan ekstrim jahat, ekstrim bodoh menurutku ya. Ini mabuknya tuh ngasih solusi buat korban pemerkosaan. Dia nyaranin supaya nikah aja sama pemerkosanya gitu, supaya nggak zina. Nah ini nih jenis mabuk yang udah nggak ketolong. Bayangin ya, itu korban udah terluka karena diperkosa, terus disuruh menjadi pendamping hidup pemerkosanya. Itu kan solusi yang tolol banget sebenarnya. Solusi yang kayak gini cuma muncul dari otak yang punya pikiran bahwa perempuan itu komoditas seks, perempuan itu objek yang kesuciannya sudah direnggut, makanya ya sekalian aja kasih ke yang merenggut gitu. Solusi kayak gini cuma muncul dari otak manusia yang melihat keperawanan itu berharga melampaui keberhargaan hidup perempuan itu sendiri. Hukum perkosaan itu masih nggak fokus di korban dan pemulihannya, malah nyaranin nikah gitu, malah ngasih akses buat pemerkosa untuk bebas merkosa tanpa konsekuensi gitu. Karena kayaknya di kita menganggapnya pemerkosaan dalam pernikahan itu bukan pemerkosaan ya. Dan menikah dengan pemerkosanya itu jelas akan memperparah trauma korban. Secara hukum memang masih ada bias di mana menikahkan korban dan pelaku itu solusi gitu ya. Nah ini tuh kayak misalnya aku punya tabungan nih untuk menunjang kehidupanku. Ada maling nih, dia mencuri tabungan aku, hak aku diambil, terus solusinya, oh kenapa nggak sekalian aja ambil akunya juga gitu, seluruh hidupku ambil aja juga, badanku ambil juga. Nah gitu, orang yang diperkosa, hak atas tubuhnya direnggut, terus disaranin untuk nyerahin tubuhnya dan seluruh hidupnya buat pemerkosanya. Terus pemerkosanya bebas dari hukum. Nah cuma orang mabok yang bisa come up dengan solusi macam kayak gini. Kayaknya orang-orang yang mabok agama ini banyak insecure ya, makanya nengguk agama itu lebih dari batas wajar. Makanya mabok gitu, alkoholnya ketinggian, mereka nggak punya saringan gitu. Nah insecure karena terganggu sama ibadah orang lain, terganggu kalau orang lain kepercayaannya nggak sama kayak dia. Baik insecure ini harus gerombolan juga, nggak merasa aman dalam imannya sendiri. Dan kayaknya mereka juga krisis identitas, harus banget identitasnya menonjol sambil menyerang identitas orang lain. Biasanya counterculture mabuk agama ini adalah moderasi gitu ya. Bersikap moderat dalam beragama. Jadi secukupnya aja. Atau jadi agama dengan menyikapi agama dengan tafsiran alternatif di mana referensi-referensi agama dimaknai dengan makna yang selaras dengan nilai-nilai perdamaian, kemanusiaan, dan keberagaman gitu. Biasanya penekanan nilai-nilai universal, penekanan untuk selalu mengedepankan konteks dan mendorong dialog-dialog. Nah ini nih upaya-upaya supaya bisa beragama dengan sober gitu, beragama dengan sadar. Jadi kebalikan mabuk agama itu ya beragama dengan sadar gitu. Jadi meskipun beragama, kesadaran kritisnya tetap nyala, nalarnya nggak mati, jadinya bisa santai aja, bisa merasa aman dan nyaman dengan imannya. Meskipun misalnya di kompleks tempat tinggalnya banyak yang berdoa dengan cara yang berbeda dengan mereka, ya nggak apa-apa. Biasanya semuanya bisa aja punya kitab suci yang sama, tapi memilih pemaknaan yang berbeda. Ada yang meminumnya, yang kandungannya keras gitu, makanya memabukkan. Ada yang disesap gitu, menyesap pelan-pelan gitu sambil dirasa-rasa, disadari rasanya. Jadi kadar minuman bernama agama ini di dalam tubuhnya bisa berada dalam kadar yang wajar gitu. Enak, rasanya enak tapi nggak sampai mabok gitu. Ternyata bisa juga ya analogin agama pakai minuman. Counterculture lainnya sih ninggalin agama aja sekalian. Sekalian aja minumannya nggak diminum gitu. Minum air putih aja yang jernih atau minum yang lain apa kayak kopi, teh gitu. Tapi opsi ninggalin agama ini opsi yang nggak populer ya karena banyak implikasi krisis identitasnya dan implikasi sosialnya ya. Apalagi buat kita yang orang Indonesia akan aneh banget kalau nggak punya agama, akan asing sekali. Non mayoritas saja asing, apalagi non everything.
ada nih yang lagi mengajukan permohonan ke Mahkamah Institusi untuk boleh tidak beragama. Salah satu kritiknya adalah kebebasan beragama di Indonesia ini adalah kebebasan yang semu gitu. Masa harus milih salah satu agama dari 6 atau 7 agama resmi gitu. Kalau nggak mau milih gimana? Terus kita nggak punya opsi buat ngosongin kolom agama karena hak untuk tidak beragama nggak dilindungi, jadinya ada urusan-urusan administratif di mana orang yang tidak punya agama harus berbohong. Dan pertimbangannya juga hak konstitusional lainnya ya, seperti tidak adanya menikah dengan tanpa cara agama gitu. Sebenarnya kan bisa aja kan kalau misalnya negara mau bikin gitu. Nah ini aku rekam tanggal 5 November 2024 ya. Prosesnya masih dalam persidangan, entah nanti hasilnya gimana. Nah menurut kamu penting nggak untuk negara mengakomodir hak konstitusi manusia-manusia tanpa agama ini? Atau semuanya emang harusnya beragama? Terus ya, balik lagi ngomongin tentang mabuk agama. Apa kelakuan manusia mabuk agama yang paling absurd yang pernah kamu temuin? Coba ceritain di kolom komentar ya. Oh, by the way, aku ada rencana mau bikin forum. Sebut saja Forbidden Forum online pakai Zoom. Kalau tidak meleset di luar perencanaan yang aku masih susun, aku mau eksekusi di tanggal 6 Desember dan 20 Desember. Materinya tentang literasi agama, yang satunya lagi tentang perempuan dalam pembacaan agama. Belum selesai aku susun materinya, masih aku pikirin juga teknis dan substansi diskusinya. Ada rencana juga untuk nambahin tier membership gitu, jadi yang bisa mengakses Forbidden Forum ini cuma member untuk Forbidden Forum gitu. Tapi what do you think? Ada masukan dan saran nggak? Ini tuh menarik nggak sih gitu? Ini tuh sesuatu yang teman-teman akan tertarik untuk join nggak sih gitu? Makasih udah nonton sampai selesai ya. Sampai ketemu di konten selanjutnya.